Tapi belum tentu hari ini sama dengan apa yang diprediksikan hujan deras. Tapi kan kita setidaknya waspada. Jika ada pandangan seperti ini, apa yang kita lakukan? Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk segi apapun. Ya kita anggap aja, oh, berbagi cerita, tempat saya mendengar cerita-cerita istimewa dari tamu-tamu spesial saya. Hari ini saya bertemu kembali setelah lama sekali tidak bertemu. Hari ini saya bersama kembali dengan Mas Tigor Tadan. Halo Mas Tigor. Lama. lama sekali. Tidak podcastan sama Mas Tigor. Bertapa ya Mas. Waduh, Mas Tigor bertapa. Saya ngarep-ngarep. Mas Tigor ini sudah di penghujung 2022. Iya. Sebentar lagi kita masuk 2023. Saya masih ingat tahun lalu kita juga sama-sama membuat podcast ya Mas ya. Iya. Dan ada satu dalam podcastnya kita itu yang Mas Tigor bicara soal kecelakaan massal di sebuah lorong. Iya. Yang saya tunggu-tunggu tuh Mas. Apa ya? Waktu bicara seperti itu saya juga bergidik gitu loh. Apa itu ya di lorong? Ternyata terjadi juga ya Mas ya. Yang kemarin sebenarnya kan kita kebingungan. Ini apa? Kok banyak asap? Kok banyak asap? Tempatnya pun di sebuah lorong. Tapi saya pribadi waktu itu berharap ini bukan sebuah bom. Kalau bom ini saya kebingungan karena apa? Saya lihat ada kayak apa ya? Kayak api, kayak asap. Ternyata ya memang lorongnya lorong stadion. Iya, lorong stadion. Ya itu bahkan Paus juga sampai mengucapkan duka cita ya Mas ya, yang mendalam. Itu buat kita juga hentakan yang mengagetkan ya Mas. Ikut berduka atas kejadian itu. Kejadian tersebut. Nah, 2022 hampir selesai Mas Tigor. Bencana, kalau bencana mah Mas Tigor selalu warning terus, bikin kita kadang deg-degan, jangan deket gunung, laut gitu ya. Kita sampai nggak berani bawa anak-anak ke dekat gunung, laut, aduh bencana. Dan terbukti ya Mas, bencana menutup tahun ini dengan banyak kekejutan daerah-daerah. Bahkan hari ini pun masih ada gempa ya Mas ya, yang kita, atau kawan-kawan di Jakarta juga merasakan. Mas Tigor, apa yang akan kita, bagi saya Mas, menyampaikan pesan kepada para sahabat di berbagi cerita. Ini bukan sebuah ramalan yang absolutely harus dipercayai ya Mas ya, namanya manusia. Semua ada di tangan Tuhan pastinya. Tetapi bukan hanya sekedar ramalan, tetapi kita anggap sisi positifnya adalah menjadi perenungan kita bersama-sama. Seperti Mas Tigor selalu mengatakan bahwa yang memiliki misalnya kendaraan di ini ya, dicek dulu mesinnya ya. Saya masih ingat tuh Mas Tigor ngingetin gitu. Kapal, jangan pesawat. Ya pesawat ya Mas. Bahkan kapal ya terakhir ya Mas Tigor yang berbicara, kapal juga mesinnya harus sebelum berangkat harus dicek gitu ya Mas. Nah makanya saya mau mengatakan bahwa ramalan jangan selalu membuat orang itu paten atau mengatakan mendahului kejadian, tapi mari yuk sama-sama kita menjadi sebuah perenungan untuk 2023. Kita berbenah, mengevaluasi, bersyukur ada para sahabat
indigo ini yang mengingatkan kita ya Mas Tigor ya, seperti Mas Tigor terutama yang sering teriak-teriak lewat channelnya bahwa kita tidak harus inginnya Mas Tigor tidak terjadi ya Mas, tetapi jika memang itu sebuah kehendak dari alam dan Tuhan, siapa yang bisa menolak ya Mas ya, maka biarlah menjadi renungan bersama. Mas Tigor, kembali ke pokok. 2023 apa yang harus para sahabat berbagi cerita, mendengar pesan yang Mas Tigor himbaukan, baik itu lewat politik atau apa Mas, ekonomi ya, karena semua berkesinambungan, politik, ekonomi, dan mungkin ada yang lain-lain. Kalau artis sudah banyak ya Mas. Temannya Mas Tigor juga banyak artis. Jenengan juga artis loh. Artis berbagi cerita. Iya. Apa Mas Tigor yang perlu kita garis bawahi? Sebenarnya gini ya, apa ya? Pandangan, prediksi. Mungkin siapapun menyebutkan dengan berbagai bahasa yang berbeda, tapi sebenarnya artinya sama. Kadang orang mengatakan firasat. Ini kan hanya bahasa setiap orang. Artinya pun apa? Artinya sebenarnya beda. Misal, kalau seperti, mohon maaf seperti saya, biasanya kan orang mengatakan, oh ini indigo lah. Ini kan bahasanya saja. Dari ini antara gelombang pikiran dengan alam ini berusaha untuk komunikasi. Nah, kalau secara alat, misal BMKG mendeteksi gempa, mendeteksi gunung meletus dengan sebuah alat, mendeteksi cuaca dengan sebuah alat. Misal hari ini ada peringatan di Semarang ada hujan deras. Biasanya kan kita lihat di handphone toh, perkiraan cuaca. Tapi belum tentu hari ini sama dengan apa yang diprediksikan hujan deras. Tapi kan kita setidaknya waspada. Jika ada pandangan seperti ini, apa yang kita lakukan? Ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk segi apapun. Ya kita anggap aja, oh kita sedia payung sebelum hujan. Bahkan di zaman-zaman dulu pun sebenarnya sudah ada. Iya, Joyoboyo ya Mas, dengan Jangkar Joyoboyo. Jangka Jayabaya. Kalau Jayabaya sendiri merupakan raja dari Kediri. Ya, jadi Jangka Jayabaya sempat meramalkan beberapa ramalan. Jadi yang ditulis ulang sama seorang pujangga namanya Ronggo Warsito. Banyak sekali ramalan-ramalannya. Mungkin jenengan pernah mendengar ya, Mas. Sedikit. Apakah saya itu terpesona dengan beliau lewat Jangkar Joyoboyonya yang sampai saya pelajari Mas, siapa sih Jayabaya itu? Gitu. Ternyata memang kembali lagi Raja Panjalu Kediri. Kediri maning. Kediri maning. Mas Tigor dari Kediri. Jangan-jangan? Oh, enggak ya Mas. Ya saya terpukau ketika apa yang lewat Jangkar Joyoboyo itu menjadi warning, bahkan sampai kita berapa tahun dari kehidupan beliau bahwa masih relevansinya itu masih ada gitu Mas. Benar. Bahkan yang dikatakan lewat Jangkar Joyoboyo itu untuk prediksi untuk 2023 itu masih tetap ada dan terjadi gitu loh Mas Tigor. Betapa luar biasanya, kenapa kita bangsa Indonesia mengkerdilkan atau mengatakan musyrik, bahkan memusuhi orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan luar biasa. Bukankah kita harus bangga ya Mas? Di belahan negara yang lain ada siapa Mas? Baba. Itu siapa tuh, sampai lupa ya Pak. Nah kalau kita punya yang patut kita banggakan adalah Jangkar Jongko Joyoboyo itu. Jongko. Iya, jadi Jongko berarti kan Jongko itu yang kayak gitu ya? Iya, jangka waktu. Waktu. Karena ada beberapa hal yang tertulis itu memang benar-benar kejadian. Gitu ya Mas? Benar-benar ada. Seperti harinya Pagebluk kemarin. Itu benar-benar ada. Itu sudah dalam prediksi? Sudah ada. Salah satunya pasar hilang komandannya. Itu ada. Itu ada ya. Ada. Itu yang saya pelajari Mas soal
2023 yang Congko Joyoboyo itu berkata mengenai inflasi, atau resesi. Luar biasa, masih update dengan beliau berkata wong golek pangan koyok gabah diteri. Ya, artinya orang mencari makan itu seperti beras yang dikoncang-koncangkan dalam tampah ya Mas ya. Artinya begitu susahnya ya Mas. Begitu susahnya. Sampai seperti ditampi gitu ya Mas. Saya masih berimajinasi ibu-ibu di desa-desa yang mau gabahnya itu di tapen, kalau orang Jawa di tapen. Itu bagaimana Mas pandangan yang Mas Tigor bisa sharingkan? Di salah satu apa yang dituliskan, jika nanti, jadi kalau bahasa Indonesianya, jika nanti kita akan menemui tahun kembar, itu banyak sekali yang namanya huru-hara. Goro-goro itu keluar. Kita kembali lagi, apa yang dimaksud dengan goro-goro? Gara-gara, di mana manusia ini memakan tuahnya, di mana manusia ini panen apa yang dia lakuin. Bencana alam itu warna-warni, air, tanah, angin, api itu serentak. Dimulai 2022 sampai besok 2024. Kemarin di 2022 kita sudah kena wabah. Di dalam Jawa mengatakan pagebluk, virus, di mana mohon maaf tempat ibadah berkurang, orang tidak boleh berkumpul di tempat keramaian, bahkan pasar-pasar yang seharusnya ramai itu jadi sepi. Kita flashback lagi, apakah yang dikatakan beliau ini real, kejadian di tahun itu? Ternyata benar. 2022 di mana angkanya kembar 2, kita praharanya macam-macam sekali. Terus banyak orang yang kelihatannya berpangkat, berpendidikan, tapi tidak ada ajinya. Terkuak kasus-kasus yang kemarin bermasalah, sampai membunuh. Membunuh ya Mas, makhluk seseorang yang lemah, yang jelas-jelas masih jauh ya Mas secara strata kepangkatannya. Terus ada lagi yang kata-kata ini, kesaktian seseorang, kekayaan seseorang, ketaatan seseorang itu di tahun 2022, kita kan masih di 22 ya, sampai 2024 itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Nah, kita hubungkan dengan huru-hara berita-berita yang terjadi, yang katanya kita akan menemui yang namanya resesi, di mana orang serba bingung di sini. Kita punya duit, tapi barang tidak ada. Kita mau beli, yang dibeli tidak ada. Kita punya barang, dijual tidak laku. Apakah tidak repot di sini? Misal, kita kan makan beras ini. Kita makan beras, kita punya uang, tapi kalau kita mau beli beras, barangnya tidak ada. Bagaimana? Mendatangkan beras gitu ya Mas ya. Semua ini seperti tawon yang rumahnya dibakar, mubal kemana-mana. Tahun ngeri, 2023 itu ngeri sekali. Banyak PHK serempak. Itu banyak sekali. Otomatis kalau banyak PHK serempak, jelas di situ ada demo-demo besar. Demo buruh, demo hak buruh. Ngomong-ngomong tentang hak buruh, saya jadi ingat beberapa kisah-kisah masa lalu. Suatu contoh Marsina, pejuang hak buruh. Apakah nanti di tahun 2023 ini ataupun 2024 akankah terulang lagi? Itu yang jadi ngeri sebenarnya. Jadi banyak sejarah-sejarah yang saat ini mungkin seusia saya belum pernah ya mendengar cerita-cerita itu. Tapi itu benar-benar ada. Benar ada ya Mas ya? Di mana seseorang yang diperjuangkan bukan orang lain di sini, pribadi masing-masing. Seperti yang dikatakan dalam Jangkar Joyoboyo juga ada ya Mas, pasar ilang kumandangi. Dalam artian tidak hanya berupa pasar fisik tradisional yang orang bertemu muka dengan muka. Saham itu hancur, Mak.
Lebih hancur. Jadi ya? 2023, 2024 kita mau invest misal 100 juta gitu, kita nggak dapat 100 juta, kembali 50 juta pun untung gitu. Semua hancur-hancuran. Maka dari itu kemarin beberapa pihak mungkin ya dengan cara pertemuan-pertemuan itu mau menyelamatkan apa yang seharusnya diselamatkan. Tidak di Indonesia saja, banyak negara-negara yang mengalami. Gimana caranya ketika terjadi krisis besar-besaran, tidak di Indonesia saja. Ya, itu... Kita nanam padi di Indonesia, padinya tidak ada. Padinya ada ya. Tanahnya di Indonesia, ditanam di Indonesia, begitu panen hasilnya kemana? Siapa yang kena? Wah, seru ini. Nah, ini yang diramalkan antara orang kesulitan cari makan seperti padi yang diiteri. Kita mau berjuang kemana? Jualan, tidak ada yang dijual. Kita punya uang, tidak ada yang dibeli. Jangankan pandangan ini, mungkin seseorang yang pernah hidup di beberapa tahun lalu, yang tahu perjuangan di masa-masa krisis moneter, begitu sulitnya gitu. Ini tahun-tahun ke depan, baik secara prediksi ekonomi maupun pandangan-pandangan seperti Mas Tigor yang terus kumandangkan itu benar-benar ya krisis. Dan banyak orang nekat, banyak orang tidak peduli ini saudara, ini teman, ini rekan kerja, ini tidak peduli. Ibarat orang Jawa mengatakan royoan belum tanpa daging. Orang berang, orang kerja keras, tapi yang direbutkan tulangnya bukan dagingnya. Pasar hilang kumandangi ya Mas. Itu akibat dari proses dari resesi hingga pasar-pasar, bahkan pasar digital juga kena ya Mas ya. Kenapa? Karena kita lihat orang lebih suka memegang cash ya Mas, uang cash. Luar biasa ya Mas ya. Horor. Mengerikan ya Mas ya. Bukan horor makhluk halus, tapi horornya memang kahanan. Iya ya. Jadi kahanannya keadaan di 2023 ini tidak bisa ditentukan. Sudah kita banyak bencana. Mohon maaf yang kemarin seminggu sebelum saya menuliskan di Instagram saya bahwa Mahameru tidak bisa dinegosiasi. Tepat 1 minggu erupsi. Jadi di 2023 ini banyak sekali. Kita sudah kesulitan, ditambah lagi bencana-bencana. Saya itu mengenal Mas Tigor. Para sahabat berbagi cerita, saya mengenal Mas Tigor dan saya itu mendalami Jongko Joyoboyo ini. Luar biasa ya Mas, kalau kita pikirkan jika kita mau bebenah, kita ini kan penerus ya Mas. Ada alam, ada leluhur, ada Tuhan. Saya menganggap bahwa keistimewaan dari seorang Joyoboyo ini merupakan leluhur kita, bangsa kita yang bisa kita menjadikan acuan dalam kita melangkah ke depannya ya Mas. Bahkan untuk 2023 seperti tadi saya katakan sampai dengan detail sudah diprediksikan gitu ya Mas ya. Di 2023 ini kalau di ramalan Joyoboyo diambil di garis besarnya banyak perang saudara itu memang ada. Di situ mungkin Mae pernah mendengar atau gimana gitu. Dalam nanti kita ulas bareng. Dalam politik ya Mas. Joyoboyo pernah, yang saya ringkas adalah Joyoboyo untuk politik mengatakan bahwa sesuk ono peperangan sekowetan kulon kidul lan sekolor, akeh wong becik saya sengsara, akeh wong jahat saya seneng. Itu diramalkan 2023 untuk 2023 bermula dari perang Rusia Ukraina. Mas Tigor, itu yang saya pelajari. Bahkan Joyoboyo mengatakan 2023 itu ada perang saudara Mas. Ono peperangan ning jero amarga para pemerintah pejabat akeh sing padha salah paham.
mungkin itu merupakan sebuah perbedaan ideologi mendekati 2024. Iya. Jadi gini, kalau saya kemarin sempat menulis di akun Instagram pribadi saya, ada kejanggalan di sebuah parlemen. Ada problem antara satu ruang yang bermasalah ya di ruang itu, saling tikam di ruang itu. Ini satu inti. Nah, sedangkan kalau sampai ada perang 4 penjuru, kita bayangkan arah mata angin itu cuma berapa? 4. Timur laut, barat, selatan. Kalau kita sudah dihampir peperangan, kita mau gimana lagi? Itu yang di luar negara kita. Belum lagi yang di rumah kita nih. Dari 4 penjuru mata angin nih Mas. 4 penjuru mata Utara, angin. selatan, timur, barat ya Mas ya. Jadi gini, apa sih yang direbutkan di sini? Hanya satu, tahta sebenarnya. Nah, kita flashback lagi ke sebuah kisah di mana di Mahabharata juga ada yang namanya perang saudara. Apa yang direbutkan? Tahta juga. Jadi kalau kita mau belajar, sebenarnya banyak sekali cerita-cerita dari pewayangan. Bahkan kalau kita berjalan ke salah satu relief-relief candi, di situ ada relief-reliefnya yang menggambarkan peperangan, kelahiran, kematian, kedamaian, kapataru. Apa yang dicari di situ? Benar, kedudukannya. Dan di 2023 ini gelapnya minta ampun. Orang benar-benar gelap, tidak peduli ini sekolahan, ini tempat ibadah, apakah ini apa. Yang penting nomor satu dia untung. Banyak sekali orang jigal-jigal di situ. Apa yang terjadi nanti? Nah, barulah muncul yang namanya karma. Apa ini yang mau dipanen? Ada beberapa problem di sebuah tempat. Orang jigal orang ini agar tempat ini menjadi miliknya. Tapi tanpa sadari kita ini tempat apa? Apakah sekolahan? Apakah tempat ibadah ataupun lain? Ini bahaya luar sekali. Karma di 2023 tidak main-main. Jadi saya harap siapapun yang hari ini merasa keadilannya belum imbang, zolim itu ya Mas ya. Pun ngeri sekali. 2023 ini tidak bisa dinegosiasi. Kalau kita ngomong bencana, dari tahun-tahun sebelumnya bencana sudah kita bicarakan. Cuma saya waspada saja. Kenapa kita memakai beberapa clue di badan kami? Ya mungkin itu sebagai warning. Siapa tahu kalau memang ahli-ahli, pakar-pakar dalam kegempaan, tsunami dan semacamnya lebih detail lagi, lebih teliti lagi, dan lebih cepat dalam penyampaian dini agar masyarakat ini bisa kayak seandainya ada tsunami apa yang harus dilakukan, seandainya ada gempa besar apa yang harus dilakukan, bikin kayak simulasi lah. Saya berpesan kepada siapapun, kalau memang ada tempat yang membahayakan di ruangan yang beresiko, sebenarnya saya dilema untuk menyampaikannya. Antara kalau kita sampaikan jelas tidak enak, tapi kalau tidak disampaikan kita merasa tidak enak sama sekali. Aku lihat beberapa ruang itu hancur. Seperti yang kemarin saya tuliskan juga, ternyata salah satu tempat di Jawa Barat gempa sampai korbannya sekian banyaknya. Di 2023 ini lebih besar dari itu. Yang saya takutkan pribadi, jika nanti gempa ini mirip sama flashback Aceh pada saat dulu sampai 9 apa berapa ya, itu seperti apa. Kemarin Jawa Barat aja berapa ya, 5, berapa ya, 5, pokoknya tidak ada 6 ya, tidak ada 6 aja seperti itu. Bagaimana nanti kalau memang ya, kalau bisa ini hanya pandangan kosong yang tidak terjadi, tapi kita sebagai manusia harus paham, lebih baik kita menyelamatkan tubuh daripada ngopeni bom. Terus aku kemarin saya sempat menyesali salah satu kronologi di Semeru, ada beberapa orang yang seharusnya dievakuasi, mereka tidak mau. Iya Mas. Nah itu juga ngeri sekali. Saya berpesan lebih ke kesadarannya aja. Kita pasrah kepada Tuhan, ini memang kewajiban kita.
kita pasrah kepada Tuhan, ini kewajiban kita. Tapi kita menyelamatkan diri, ini cara kita. Gimana gitu kita menyelamatkan diri? Betul Mas, kemarin ada sekumpulan orang-orang yang tidak mau dievakuasi ya Mas, sampai ngotot untuk tetap berada di tempat. Padahal kalau kena erupsi juga kita pasti akan ikut berduka atau ikut bersedih ya Mas ya. Tapi memang ya kita harus selalu eling lan waspada ya Mas ya. Waspada, ingat dan waspada. Jadi keunikannya itu Semeru ini pas tepat tanggal 4 sama. Tahun lalu waktu kita warning-warning terjadi tanggal 4 juga. Jenengan kebingungan ini gimana? Ayo kerahkan pasukan. Sampai jenengan, aduh Mas Igor saya tidak sanggup ini gimana tuh melihat penderitaannya orang-orang seperti Tapi ini. Tapi katanya belum puncaknya ya Mas ya? Belum puncaknya. Jadi kita harus paham mana letusan, mana erupsi. Ini beda. Ini cuma ibarat sebuah pertunjukan gladi resiknya. Kuncinya nih Mahameru nih. Kalau saja Mahameru ini meletus yang lebih membahayakan, mohon maaf jika saya terlalu vulgar, Merapi pasti. Terus kalau sampai Mahameru meletus, ada beberapa gunung yang tidak aktif, tiba-tiba aktif. Gimana ngerinya? Kalau di flashback-kan ke tulisannya Raja Jayabaya tentang keadaan semesta ya memang kalang kabut, cacah kucah. Itu. Dan itu harus kita waspadai di tahun 2023 ya Mas ya. Terus di 2023 saya melihat satu peleton, satu pasukan. Ini yang akan bertugas selama-lamanya, dia tidak akan pernah kembali. Waduh. Seperti ini ya Mas, kapal yang dulu pernah tenggelam, tapi saya harap ini pandangan kosong. Itu berarti warnanya ada. Juga di kelautan ya Mas ya? Iya, coba kita sendiri pun berpesan seandainya kita mau berangkat. Kalau gini ya, kita punya gelas, kita tuang isi ini lebih, apa yang terjadi? Tumpah ya? Tumpah. Seperti yang di stadion kemarin, yang seharusnya peserta hanya sekian, ternyata melebihi kapasitas. Nah, di angkutan peleton ini tadi juga seperti itu. Mungkin kelebihan kapasitas, daripada nanti dibagi dua keberangkatan, satu diberangkatkan semua, akhirnya bermasalah. Nih kendaraannya ini bermasalah. Saya kira bijak-bijaklah ketika membagi. Lebih baik kita longgar daripada kita uyel-uyelan tapi bermasalah. Berangkat tidak menemui kembali ya Mas ya. Seperti yang lalu kita sampai menangis, ikut terharu, merasakan duka yang sama. Dan saya harap keadilan di sini mulai ditegakkan. Keadilan mulai dibuka, keadilan mulai ditimbang seimbang-imbangnya. Kalau memang salah, selesaikan. Kalau memang benar, bela. Karena di sini yang saya lihat kebalikannya. Seperti tadi tuh Mas, yang kita baca tadi sama-sama dalam Jongko Joyoboyo ya, yang dimana ditulis yang orang baik semakin sengsara, orang jahat semakin bahagia ya Mas. Ketidakadilan itu terjadi ya. Terjadi, entah di dalam sebuah keluarga, entah di dalam sebuah perusahaan, ruang kita kerja ataupun apa, terlihat nyata sekali. Orang dihasut, sampai orang dibunuh, sampai orang ngeri sekali. Dan itu hanya ujungnya adalah kepentingan, ambisi diri sendiri ya Mas ya, dan tidak melihat persaudaraan atau apa ya. Jadi kalau pandangan tentang 2023 memang saya pribadi yang biasanya kowar-kowar, yang biasanya saya belak-belakan, cuma ini lebih prihatin karena apa? Ya sudah, itu kan panennya. Apa yang ditanam kemarin? Sudah berulang-ulang kita membahas tentang karma.
Nah, ya. Karma ya Mas ya. Iya. Katanya di tahun 2023, saya masih ingat tuh Mas Tigor pernah juga mencolek soal karma. Mungkin sekian dulu dari saya. Kita akan berbagi cerita di episode selanjutnya. Saya Dewi Susilo Budiharjo. Dan saya Tigor Rotadan. Mohon pamit jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap sehat dan bahagia selalu. Dadah.